teman-teman, jumpa lagi dengan aku, Taji Pinangkit. Salam Indonesia sehat, salam cerdas, salam Indonesia berbagi. Nah, teman-teman, di videoku kali ini aku ingin berbagi cerita, berbagi pengalaman apa yang pernah aku lakukan dan aku rasakan. Cerita ini aku mulai dengan kucing kesayanganku, teman-teman. Kalau orang bilang kucing ini adalah kucing kampung, banyak juga yang bilang ke aku, juga ke kakakku. Mereka bilang begini, lebih baik pelihara kucing ras aja, kan nantinya kalau besar bisa dijual. Begitu kata mereka. Ya memang mereka itu tidak salah, mereka benar. Tapi kalau aku itu berbeda lagi. Benar, kalau dijual memang mendapatkan uang. Tapi kali ini aku ingin memandang dari sudut yang berbeda, teman-teman. Kucingku ini aku beri nama Kio. Dia itu sahabat aku di rumah. Ya, semenjak aku tidak bisa bermain lagi saat mulai pandemi waktu itu. Nah, suatu hari ada kucing kecil yang meong-meong di depan rumahku. Saat itu masih kecil banget. Jalannya aja masih sempoyongan. Induknya juga nggak ada. Aku kasihan melihatnya. Lalu kucing itu aku ambil dan kuberi makan. Sekarang dia sudah tambah besar dan selalu bermain dengan aku. Aku ajak bermain, kadang-kadang aku digigit. Tapi anehnya dia nggak pernah gigit aku beneran. Gigitnya hanya pelan-pelan saja. Jadi ya aku tidak sakit. Nah itu kawan, dari indahnya berbagi yang awalnya dengan seekor kucing kecil, lalu aku diajari oleh kakakku untuk berbagi kepada sesama. Covid mengharuskan aku untuk tetap di rumah. Jadi uang jajanku utuh. Oleh kakakku, sebagian diberikan bahan makanan atau sayuran di pasar, lalu dimasak. Kebetulan kami di rumah membuka warung es, jadi ya sekalian saja masaknya. Sorenya dibungkus. Aku dan kakakku membagikannya pada malam harinya. Kami bagi kepada orang yang membutuhkan. Mereka senang banget menerimanya. Dan aku pun juga ikut bahagia. Aku biasanya membawa 25 sampai 30 bungkus untuk kami bagikan kepada bapak-bapak tukang becak ataupun orang-orang di pinggir-pinggir jalan. Ya aku bagikan pada malam hari. Pada malam hari itu aku dan kakakku memutar jalan di sekitar kota Solo. Kami membagi makanan sekedarnya, ya semampu kami. Kalau kakakku sedang membagikan makanan, aku duduk di atas motor. Aku nggak boleh turun dari motor karena aku masih kecil. Aku sambil melihat betapa besarnya rasa syukur mereka mendapat sebungkus nasi. Mereka senang banget. Aku pun juga ikut larut, ikut hanyut dalam kebahagiaan mereka. Lihat itu kakakku sedang membagikan lagi nasi bungkusnya. Aku tetap saja masih duduk di atas motor. Kakakku begitu sopannya kepada mereka.
Dia mengajariku kalau memberikan sesuatu tidak boleh tetap berdiri, tetap duduk di atas motor. Kita harus turun, baru memberikannya. Kita harus menghargai orang lain, harus menghargai sesama. Aku dan kakakku melanjutkan perjalanan. Muter lagi. Nah, kebetulan di seberang jalan sebelah sana itu ada ibu-ibu sudah tua banget. Lalu kami berdua berhenti di seberang jalan. Kakakku turun dan rela menyeberang jalan untuk memberikan beberapa bungkus nasi kepada ibu-ibu di seberang jalan sana. Nah, ini sahabatku, lokasi ini adalah Jalan Coyudan. Kalau lurus terus ke barat, itu sampai di Matahari Singosaren. Lagi-lagi kakakku membagikan nasi bungkusnya. Kalau pas tanggal tua seperti ini, kami bawa agak banyak. Bisa sampai 50 bungkus yang kami bagikan. Rata-rata mereka menerima dengan senang hati. Tapi aku punya cerita nih sahabat. Ada juga yang dikasih marah-marah. Nah, kali ini kejadian ini adalah salah kami sebetulnya. Suatu saat kami sedang membagi makanan atau bungkusan di malam hari. Nah, beberapa orang sudah ambil nasi bungkusan kami, tapi ada seseorang yang masih tetap tidur di emperan trotoar depan toko. Oleh kakakku, nasi bungkusnya ditaruh di samping dia tidur. Ternyata dia malah marah. Katanya mengganggu dia tidur. Nah, semenjak peristiwa itu, kalau ada yang lagi tidur, kami tidak membaginya. Dua orang ibu-ibu ini bersyukur banget saat menerima bungkusan nasi. Rasa bungkus itu bisa aku lihat dari raut wajahnya. Meskipun aku melihatnya dari jauh. Aku punya kakak dua, satu perempuan dan satu laki-laki. Mereka berdua sangat sayang banget kepadaku. Meskipun kami hidup pas-pasan, karena kami sebenarnya tidak punya penghasilan tetap, tapi kami selalu bersyukur Tuhan masih memberikan kesempatan untuk kami berbagi kepada orang lain. Kakakku pernah berbagi cerita kepadaku. Jadi ceritanya begini, kakakku itu punya prinsip, berbagi itu tidak harus menunggu kita kaya dulu. Itu kata kakakku. Siapa cuma kalau pas kebetulan kakakku yang perempuan ini sedang capek, maka yang menggantikan adalah kakakku yang laki-laki. Tapi kakakku yang laki-laki, aku nggak bisa ikut. Soalnya motornya nggak bisa buat boncengan. Ini kakakku sedang berbagi nasi bungkus kepada ibu-ibu yang ada di trotoar depan toko. Saat itu kira-kira jam 11 malam. Ya malam hari, memang sengaja malam hari kami membagikan nasi bungkus. Itu kami jalankan tiap hari. Karena biasanya kalau malam hari saat-saat perut mulai lapar. Lihat itu, motor tua yang nampak ini, itu adalah motor kakakku. Kakakku tidak malu memakai motor yang sudah tua. Yang penting katanya motornya bersih dan tidak pernah mogok.
itu kakakku baru berbagi kepada anak-anak ngamen, anak-anak jalanan di pinggir jalan. Kakakku sekarang baru kelas 2 SMA. Tapi kalau aku harusnya kelas 3 SD, tapi sekarang aku sudah kelas 4 SD. Kalau ketemu anak-anak jalanan di usia sama kakakku, biasanya dia mengajak bersondoguro. Mereka kelihatan bersahabat banget. Sering pada saat-saat seperti ini mereka bercerita, ya cerita tentang pengalaman senang dan susahnya para anak jalanan itu. Kadang-kadang mereka juga cerita tentang keluarga mereka. Lanjut perjalanannya. Kakakku berhenti di emperan trotoar depan toko. Kebetulan di situ juga banyak orang-orang yang tidur di emperan malam itu. Begitu melihat kakakku, mereka langsung bangun menghampirinya. Orang-orang ini sampai hafal dengan kakakku. Dan motornya juga dihafalin oleh mereka. Saat itu jam sudah menunjukkan sekitar jam 12 malam. Begini kawan, ada kejadian yang lucu di tempat ini. Suatu hari, ayahku memberi sesuatu di toko tempat mereka biasanya tidur malam. Tapi anehnya, siang itu menjaga parkir tidak mau menerima uang dari ayahku. Ternyata karena mereka hafal dengan motornya yang sering dipakai kakakku, jadi mereka tahu. Akhirnya mereka menolak untuk menerima uang parkir dari ayahku. Mereka ingat ciri-ciri motornya. Ya, ternyata mereka baik hati juga ya. Itulah teman-teman, betapa bahagianya orang-orang yang senang berbagi kepada yang membutuhkan. Aku kepengen kebiasaan berbagi ini aku lanjutkan hingga setelah aku dewasa. Itu dulu ya teman-teman. Besok kita sambung lagi dengan cerita yang berbeda. Salam Indonesia kuat, salam Indonesia cerdas, salam Indonesia berbagi.